Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, dia sudah muslim sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini konsep keselamatannya. Sekarang konsep ketuhanannya gitu. Kalau konsep ketuhanannya antara Paulus dan Yesus, walaupun kelihatannya sama, tapi ada perbedaan. Tetap ada perbedaan. Jadi menurut Paulus, Yesus ini adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, dan Yesus itu adalah pengantara yang esa. Tapi menurut Paulus, Allah atau Theos ini esa. Theosnya esa, tapi ada Yesus juga yang sebagai kurios juga esa gitu. Ya, Yesus ditanya hukum apa yang terutama, Yesus ngomongnya begini. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Bandingkan dengan ajaran Nabi Musa yang dianggap ajaran Nabi Musa nih, di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sama nggak? Sama. Berarti ajaran Nabi Musa dan ajaran Yesus sama. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dong? Di Islam, di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, bunyinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu ya, Allah itu Maha Esa. Sama nggak Muhammad, Yesus, Musa? Sama. Di Quran surat Al Imran ayat 132 sampai 136 dikatakan, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Mencari ampunan itu apa? Bertobat. Dan dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit, dan bisa menahan marahnya, dan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ajaran di dalam Quran, kalau mau dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu. Artinya bertobat. Yesus bilang, lu nggak tobat nggak masuk surga. Nabi-nabi lain sebelum Yesus, orang fasik yang bertobat masuk surga. Semua orang bisa berbuat dosa, kecuali nabi-nabi ya, kalau dalam Islam kita percaya gitu ya. Semua orang bisa berbuat dosa, setuju. Tapi ada hadis nih, sabda Nabi Muhammad SAW nih, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang bertobat. Berbuat dosa, tapi selama orang itu masih hidup, orang itu masih dibukakan pintu tobat yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kalau dia mau bertobat, dia tidak mengulangi lagi kesalahannya, dia tidak mengulangi lagi dosanya, dia beramal soleh seperti tadi di sini, mengurus janda-janda, membela hak anak yatim, dia masuk surga. Dosa seperti merah kirmiji, putih seperti salju. Dosa merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Di Islam juga begitu. Orang yang bertobat bisa menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, beramal soleh, disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya. Surganya seluas langit dan bumi. Berinfak itu kan nanti juga beramal soleh. Gitu. Jadi konsep ketuhanannya sama, Musa dan nabi-nabi dan Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Konsep keselamatannya juga sama. Mau masuk surga, bertobat. Paulus gimana? Percaya. Mulutmu harus ngaku Yesus Tuhan kalau mau selamat. Kalau gitu dosa, kayak buat dosa aja, tinggal percaya aja langsung dihapus. Iya, dengan cara
percaya Yesus sebagai Tuhan dan sudah dihidupkan dari antara orang mati, baru kita selamat. Ya walaupun Kristen melakukan tindakan di dalam Bible-nya, orang Kristen tuh kebanyakan adalah orang baik. Saya berani ngomong gitu, keluarga besar saya juga Kristen, orang-orang baik. Tapi nggak tahu menyembah Tuhan yang benar seperti apa gitu. Karena ajaran Paulus. Namun begitu, mungkin karena ajarannya Kristen itu boleh dikatakan bagus, bahkan sangat bagus, karena ada sisipan-sisipan penguasa pada saat itu. Jadi akhirnya tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam masyarakat. Contoh, pernah dengar kan tadi kan ngomong kan kalau ditampar pipi kanan kasih Kiri. pipi kiri. Pernah cobain? Belum. Mau cobain? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau itu ajaran di sini, kenapa kamu cobain? Pernah dengar kasihlah musuhmu? Pernah. Nah, punya musuh nggak? Yang nggak suka sih ada. Oh, nggak suka. Nggak berani bilang musuh, cuma bilang nggak suka gitu ya. Tapi ya, iblis musuhnya manusia bukan? Iya pasti. Gimana caranya ngasih iblis? Gimana caranya mengasih iblis? Iblis kan musuh kita. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Ya kan? Bisa nggak kasihlah musuhmu, dan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, masuk ke dalam sistem pengadilan? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah makanya maksud saya, bisa jadi ajaran seperti itu, ya walaupun dianggap itu ajaran Yesus, tapi bisa jadi itu adalah sisipan dari penguasa pada saat itu. Contoh ya, anggaplah saya penjajah Belanda. Saya datang ke bangsa Indonesia waktu itu yang belum merdeka. Hasil buminya saya ambil, kan saya jajah. Ya kan? Habis itu saya kasih kitab, baca ya, kasihlah musuhmu. Musuhnya bangsa Indonesia siapa waktu itu? Belanda. Udah hasil buminya diambil, suruh baca kitab, kasihlah musuhmu. Gimana ceritanya? Nggak adil. Itu maksudnya. Dan kitab Kristen ini juga bisa dibongkar pasang. Bongkar pasang gimana? Contoh misalnya saya penjajah. Saya menjajah sebuah daerah, di mana di daerah itu orang-orangnya orang yang berkulit hitam. Saya kasih kitab, tapi isinya udah saya kurang-kurangin supaya mereka baca, dan setelah mereka baca mereka tidak berontak gitu. Pernah lihat Bible begitu? Belum. Mau lihat? Boleh. Judulnya apa nih? The Negro Bible. Negro. Afrika? Bukan. Bukan Afrika. Diterbitkan tahun 1807 untuk orang-orang kulit hitam, budak berkulit hitam di Amerika Latin, jajahan Inggris. Jadi kalau Kejadian ada 50 pasal, tinggal 14 pasal. Keluaran 40 pasal, tinggal 2 pasal. Imamat 27 pasal, habis 0. Nggak ada. Larangan makan babinya di sini nih, dibuang. Berarti boleh makan babi nggak? Boleh. Boleh, karena larangan makan babinya di sini dihilangkan. Oke, lihat banyak yang 0. Dihilangin. Mazmur, nih 0. Terus banyak yang 0. Nih bahkan perjanjian baru pun banyak yang 0. Jadi Bible ini dibikin pada waktu itu untuk budak-budak kulit hitam di mana? Di Amerika Latin. Pernah lihat ini? Ya, kok? Kok kenapa? Kok familiar gitu dengan warnanya gitu? Warnanya. Oh, ada yang nerbitin kayak gini. Bible ini memang untuk kalangan LGBT. Oh, ada juga. Jadi Bible ini disebut Queen James Bible, berdasarkan Bible King James Bible, diedit untuk mencegah misinterpretasi terhadap kalangan homofobik. King James Bible itu adalah kitab yang dalam bahasa Inggris yang diterbitkan tahun 1611. King James itu adalah raja Inggris, ya. Ya walaupun dia punya istri, tapi dia juga seorang king. Makanya sama teman-teman gay-nya dia disebut Queen James, bukan King James. Ada di bawah nih, ada di bawah lah, tapi susah ngambilnya. Ya tapi mereka bilang kan diedit, ya, untuk mencegah misinterpretasi
kepada kalangan homofobik. Ngaku mereka, apa yang dirubah? What we change. Ayat-ayatnya ada nih. Ini yang dirubah nih. Ini dirubah. Ini dirubah. Jadi sesuai karangan mereka. Iya. Ini dirubah. Nih. Ini dirubah. Oh, banyak Ini banget. dirubah. Nih. Mereka ngaku ada yang dirubah untuk menghindari misinterpretasi terhadap kalangan LGBT. Bisa gitu. Berarti kan bisa dibongkar pasang kalau begini. Iya. Ada yang bisa dikurang-kurangin, ada yang dirubah-rubah. Untuk kalangan tertentu, gitu. Untuk kalangan yang berbeda. Gitu. Harusnya tetap asli sih. Ada kalangan Kristen yang lain yang menolak ini. Kristen-Kristen yang tidak setuju dengan LGBT menolak inilah. Pasti. Pasti. Mereka di depan mimbar kasih lihat ke jemaatnya, ini Bible sesat kata gitu kan. Terus di depan jemaatnya ini dibuang tempat sampah. Ada yang begitu. Alirannya agak aneh. Berarti kan artinya kitabnya Kristen itu nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang mengendalikan tentang pelestarian tulisannya. Keasliannya. Pelestarian tulisannya maksudnya. Oh. Ya kalau bisa dikurang-kurangin, gimana? Bisa dirubah-rubah, gimana? Kalau Quran bisa begitu nggak? Nggak bisa. Oh, belum ada sampai yang ngerubah. Bukan, maksudnya kalau Quran itu jutaan orang menghafal Quran. Oh. Ya, kalaupun ada perbedaan itu hanya cara bacanya aja beda. Tapi di seluruh dunia puluhan juta, ada yang bilang bahkan sampai di atas 100 juta orang menghafal Quran. Jadi ketika ada Quran, nggak usah kayak gini pasalnya dihilang-hilangin. Bacaannya atau tanda bacanya beda aja, satu aja, itu udah langsung diprotes. Langsung ditarik Qurannya yang salah itu. Nggak usah pasal yang dibuang. Ada satu ayat di Quran yang bacaannya berubah dikit aja, gara-gara tanda bacanya salah atau beda, tarik. Ketat banget. Ketat banget. Ada lembaganya khusus di seluruh dunia ada yang mengawasi tentang penerbitan Quran. Jadi makanya di Indonesia atau di seluruh dunia maksud saya, semua Quran itu kebanyakan pasti ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Arabnya, nanti ada yang ada terjemahannya. Tapi belakangan juga ada Quran yang hanya terjemahan, ada juga tidak ada bahasa Arabnya, ada tapi sedikit lah. Saya juga punya satu. Di Indonesia juga sekarang ada yang menerbitkan. Tujuannya memang untuk orang yang bukan Islam, yang belum bisa baca bahasa Arab. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah di dalam kalangan Islam sendiri, mereka dikasih Quran yang cuma terjemahan nggak mau, pasti minta yang ada bahasa Arabnya juga. Karena memang buat orang Islam membaca firman Allah itu merupakan kebaikan. Ya. Otaknya orang Islam itu otak bisnis, tapi bisnisnya bisnis pahala gitu. Ya. Entah buat diri sendiri, entah dia dapat dari orang lain. Orang Islam yang sudah bisa baca Quran, ngajarin orang baca Quran, nggak usah dibayar. Tenang aja, nanti ketika orang itu baca Quran, karena dia udah bisa diajarin sama saya, setiap kali orang itu baca Quran, saya dapat pahala, amal jariah. Semua orang Islam, hampir rata-rata semua otaknya begitu, otak pahala, otak bisnis pahala gitu. Itu dilestarikan begitu. Nah, tapi kalau begini gimana saja? Nggak ada yang ngatur. Nggak ada. Paling kalau mengatur, ada satu organisasi, dia mengatur untuk penyebaran Bible terbitan dari organisasi ini aja. Tapi ada orang lain yang membuat Bible yang lain dari organisasi lain, yang ini nggak bisa nuntut yang ini. Beda gitu. Beda. Nah ini buktinya bisa begini. Iya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Itu azan ya? Asar ya? Kita tunggu azan sebentar ya. Ya. Yes, ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup. Cukup? Jadi artinya sekarang Tias gimana? Mau memeluk Islam atau gimana? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya udah dari lama sih, cuman gitu? masih agak ragu gitu. Ada keraguan apa waktu itu? Apa ya? Mungkin karena keluarga juga. Keluarga. Pastilah ya kalau urusan keluarga ya. Banyak yang harus dipertimbangkan biasanya, Iya, pasti. ya. Tapi Sekarang udah punya kemampuan sendiri. Oke, tapi sekarang mamanya Tias sudah tahu kalau Tias mau masuk Islam? Belum. Belum. Papanya? Belum. Belum juga. Kira-kira kalau mereka tahu apa yang akan terjadi? Harusnya sih nggak apa-apa, karena keluarga mama juga Islam. Nah, kalau pihak mama pasti nggak apa-apa. Tapi kira-kira dari papa? Papa sih harusnya nggak apa-apa, karena sepupu aku semuanya Islam. Itu? Cuma bibi, paman itu Katolik. Oke. Oke. Tapi mudah-mudahan sih setelah ini, walaupun misalnya nanti ngasih tahu orang tua bagaimana, misalnya ada kesulitan,
jangan takut, ada kita di sini. Kita bisa bantu. Iya. Oke? Tapi dengar-dengar kan tadi bilang mau ke Jepang. Ya, Pintar berarti ini. enggak juga sih. Habis Modal masuk bahasa Islam, doang. habis masuk Islam langsung ke Jepang gitu. Tapi di Jepang nanti itu maksudnya di bawah company gitu ya perusahaannya. Ya, Nah, saya sangat-sangat menyarankan karena di Jepang tidak mayoritas Islam. Jadi untuk melakukan ibadah Islam di sana juga harus mungkin ada kesulitan. Cari komunitas orang-orang Islam di sana, ya. Sudah ada kok di kota apa? Tokyo. Wah, Tokyo. Sudah ada, walaupun mungkin masih jarang, tapi harusnya ada komunitas Islam di sana. Ya, cari supaya ketika hari libur bisa ikut kajian atau ikut berkumpul dengan orang Islam di sana. Oke, kalau memang sudah ya, artinya mantap untuk memeluk Islam, saya menyarankan untuk bersyahadat pakai kerudung boleh ya? Boleh ya? Itu ada cermin di sini, boleh dilihat before and after. Coba dilihat before and after gimana. Udah pernah belum pakai kerudung? Di rumah kadang suka. Oh, di rumah nyobain. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini saudari adik Tiaska Aprilia berdiskusi dengan saya tadi ya. Dan alhamdulillah Tias menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Nah, ini sertifikatnya kita sudah siapkan. Tolong dicek apa yang tercetak di sini sudah sesuai dengan KTP atau belum. Ada KTP bawa? Bawa. Tolong dicek, terutama nicknya. Jangan sampai beda satu angka aja. Atau satu huruf ya. Nama, nick, alamat. Ya, udah sesuai. Ya. Oke. Nanti sebelum membacakan ini, seperti biasa, saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah Tias ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, kan tadi cerita orang tua, mamanya Islam, papanya Katolik, ya. Tadi sudah saya tanya juga, kira-kira kalau mereka tahu Tias masuk Islam, kira-kira bagaimana? Sepertinya tidak ada masalah besar gitu kan. Tapi kalaupun ada penolakan atau tantangan atau ya istilahnya dari keluarganya menolak, Tias boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya, terutama dari kalangan papanya. Dan saya juga menyarankan Tias, kalau sebelum ini Tias sudah sayang dan hormat kepada orang tua, mulai hari ini Tias harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tua, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat, setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Tias berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, sudah tidak ada yang menghalangi Tias untuk bersyahadat. Kalau sudah siap, Tias tolong baca ini dari mulai sini, dengan menyebut nama Allah, ya. Terus sampai sesungguhnya, sampai Quran, surat Ali Imran, dengan ini saya sebut nama, terus langsung ke agama sebelumnya aja. Dari sini baru ini sampai menyebut 2 kalimat syahadat, baru kita syahadat. Ya. Oke? Kalau udah siap, silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Tiaska Aprilia, agama sebelumnya itu Katolik, dan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepas agama semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang Tias, tangan kanannya jadi telunjuknya ke atas dulu ini, ya. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, dia sudah muslim sekarang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah SWT, ya. Alhamdulillah. Sebentar, sambilin bolpen. Tanda tangan di atas materai. Terus tulis nama di bawah materai, ya.
ini ada beberapa yang ingin saya berikan ke Tias. Ini harus dibawa ke Jepang nih. Ya? Iya. Karena lagi belajar di sana kan? Iya. Yang pertama ini ada buku tuntunan sholat. Ini harus dibaca semua. Ya, nanti di sini ada bacaan niat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sampai sholat. Nanti sambil baca ini ada sajadah contekan. Ya, untuk praktek sholatnya pakai sajadah ini ada bacaan sholat di sini. Oh. Oke, jadi kalau belum hafal bacaan sholatnya boleh nyontek di sini. Oke. Ini saya kasih nanti untuk praktek sholat, tapi jangan lupa nanti pulang mandi seperti biasa ya. Tapi diawali dengan niat. Ya, niatnya saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nanti kalau bisa cari dalam bahasa Arabnya di Google banyak, atau di sini juga pasti ada. Oke. Yang kedua ini ada buku Juz Amma. Ini adalah ayat-ayat Quran yang termasuk di dalam Juz Amma. Ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini harusnya ada yang ngajarin. Ya. Nanti di Jepang cari orang yang bisa ngajarin Iqra. Iya. Ya, ini bukunya harus saya kasih. Oke. Iya. Nanti kalau udah lulus buku Iqra ini, insya Allah bisa baca Quran yang ada bahasa Arabnya. Ya. Ini persembahan Quran dari Al-Majid nih. Ya, saya kasih juga. Nanti tolong dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya. Kalau kita pegang Quran untuk membaca, kita dalam keadaan berwudu dan tempatkan mushaf Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh ya. Oke, ini juga ada sejumlah uang. Ini yang disebut dengan uang zakat. Jadi uang zakat di dalam Islam itu peruntukannya adalah untuk 8 kelompok atau 8 asnaf. Salah satu asnafnya adalah orang yang baru masuk Islam seperti Tias. Jadi nggak boleh ditolak, ya. Harus diterima. Tenang aja, nggak usah dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ya. Yang ini, yang lain ada perangkat sholat yang lain, ada mukena, ada kerudung ya. Suci mana sih? Ini apa, kerudung sama mukena ya? Iya. Baju baju lebarannya nggak ada? Ada. Kenapa nggak dikasih sekali baju Ramadan? Baju lebaran. Ya, ini saya masukin. Iya. Ci, ini sertifikatnya tolong di scan atau di fotokopi dulu. Iya. Bawa ini hati-hati ya, ada Qurannya ya. Jangan sembarang taruh. Nah, ini sambil nunggu ini, ada yang pengen saya kasih tahu ke Tias begini. Di dalam Islam, kita memahaminya, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Ketika bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, seperti Tias hari ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Atau kembali menjadi Muslim. Ya. Dan kita juga memahami setiap orang yang bukan Islam memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai dia puber atau akil balik sampai dia bersyahadat, semua dosanya diampuni dan dihapuskan, termasuk dosa menyembah manusia. Ya. Tetapi kebaikan orang itu dari mulai puber sampai dia bersyahadat, semua kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Masya Allah, keren nggak tuh? Iya. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Semua keren, ya. Itu bukti Allah Maha Adil, ya. Dan karena dosanya Tias sekarang semua sudah diampuni, berarti sekarang Tias nggak punya dosa. Enak banget ya, nggak punya dosa. Jadi karena nggak punya dosa, minta doa apa aja ke Allah, insya Allah cepat dikabulin, ya. Doain mamanya, doain papanya, doain saudara-saudaranya, doain saya, doain teman-teman, doain penonton, ya. Biar semuanya kita di sini istiqomah dan husnul khotimah. Untuk papanya doain biar dapat hidayah. Oke? Buat penonton juga doain. Yang masih punya utang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, ya. Yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodoh. Oke? Ada yang mau tanya? Udah Cukup. Nah, biasanya kalau orang bersyahadat di sini tuh kita cari waktu untuk belajar karena kita kirim guru privat. Tapi karena ini mau ke Jepang, tanggal berapa ke Jepang? 25. 25 bulan ini ya? Waduh, udah tinggal, masih cukup lah. Gini. Mel, apa Ci? Tolong nanti diatur, kirim gurunya. Belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Online aja nggak apa-apa, bisa kok. Oh, bisa online? Bisa. Nah udah, nanti gurunya nanti hubungin ya. Nanti belajarnya online ya. Oke. Oke. Ya. Berarti kalau online di Jepang juga bisa dong? Bisa. Oke, keren. Boleh. Ya. Tetap bisa belajar walaupun dari Jepang. Nanti kalau dari Jepang kabar-kabarin Suci. Iya. Ya. Oke.
Maksudnya kabar-kabarin biar jangan lupa ngasih oleh-oleh gitu. Berapa tahun di sana? Kurang lebih 5 tahun. Lama juga ya. Iya. Kerjanya di bagian apa? Perawat. Oh, perawat. Perawat, iya, lansia di panti Loh, jompo. kamu sekolahnya kemarin apa? Kimia SMA-nya? industri. Apa? Kimia industri. Kimia industri mau jadi perawat. Berarti training dulu nanti di sana. Iya, pasti ada training di pantinya. Oke. Di sana banyak lansia sih ya. Iya. Kok kamu lari ke situ sih? Karena kemarin tuh mikir-mikir mau ke Jerman kan. Cuman kalau ke Jerman itu harus punya uang deposit 50 juta. Oke. Sedangkan nggak punya uang kan sekarang. Oke. Jadi ya udah ke Jepang aja dulu yang Oke. gampang. Itu kontrak 5 tahun. Ya, sebenarnya kontraknya setahun sekali. Cuman kayaknya rencananya 5 tahun di sana. Panjang. Oh, sekalian mau nyari jodoh di sono. Bilang Nggak aja tahu ya. gitu. Bilang aja gitu. Oke, mudah-mudahan semua dilancarin ya. Iya. Ini. Dan alhamdulillah karena Tias hari ini sudah menjadi muslim. Kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan kita juga berdoa sama-sama supaya kita semua dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka ya. Baik, kalau gitu saya tutup. Ada yang mau tanya? Cukup? Udah, cukup. Cukup ya? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang tadi menyaksikan Tias bersahadat juga mendapatkan pahala ya. Jangan mau kalah ya. Makanya harus nonton channel Donditan kalau mau dapat pahala. Waduh. Promosi ya. Baik, buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dengan salah satunya adalah pembinaan mualaf seperti Tias ini, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.